Hai, salam sehat dan salam semangat pada anak-anak didik kami yang ada di rumah aja. Kali ini Bapak akan datang di hadapan kalian ya, di layar kaca yang kecil ya yang ada di hadapanmu, menyapa kamu, menanyakan kamu apakah kamu sehat-sehat saja di sana, apakah kamu tetap semangat ya meskipun sudah beberapa bulan ini yang hampir setengah tahun kita sudah mengalami kondisi harus bertemu secara daring. Tapi Bapak yakin kalian mampu belajar dengan semangat, mampu juga mengekspresikan diri dengan baik. Oke, terima kasih. Tetap tekun dalam doa, kita sama-sama semangat, bersama-sama memberikan yang terbaik. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan seni musik, yaitu bernyanyi unison. Apa itu bernyanyi unisono? Bernyanyi unisono itu pada dasarnya disebut dengan bernyanyi dengan satu suara. Kalau bernyanyi satu suara, apakah hanya bernyanyi satu orang saja? Bukan ya. Kalau bernyanyi satu suara dikatakan sekalipun ada lebih dari satu orang menyanyikannya, kita semua sama-sama menyanyikan satu suara saja. Dalam artian tidak ada pengembangan suara dua atau alto, suara tiga atau tenor maupun jenis suara yang lainnya. Nah, pada kali ini ketika kita dituntut mampu bernyanyi satu suara, apa yang harus dikuasai oleh seorang yang ingin bernyanyi tersebut? Nah, itu yang menarik yang harus kita bahas. So, ikuti video ini sampai habis dan praktikkan sendiri. Check it out. Oke, yang pertama, yang paling penting dikuasai oleh seseorang dalam bernyanyi yaitu teknik pernapasan. Apa itu teknik pernapasan? Teknik pernapasan itu adalah salah satu teknik yang wajib diketahui oleh seorang penyanyi supaya mampu menyanyikan nada-nada tinggi dan juga nada rendah dan bahkan menyanyikan melodi sebuah lagu itu dengan panjang ya. Karena setiap lagu itu kan memiliki kesulitan tersendiri. So, ketika kamu ingin mendapatkan misalnya kualitas lagu yang sulit untuk dinyanyikan, ya kamu harus mampu melakukan latihan pernapasan ini dengan benar. Nah, di dalam latihan pernapasan ada 3 yang harus kamu ketahui jenis pernapasan dulu. Ya, yang pertama yang sering dipakai oleh orang-orang yang tertentu ada orang awam dalam bernyanyi adalah pernapasan dada. Ya, pernapasan dada itu apa? Pernapasan ketika kita menghirup udara, maka otomatis bahu dan dada kita terangkat. Seperti itu dia. So ketika kita menggunakan ini dalam bernyanyi, maka jangkauan suara kita tidak bisa tinggi maupun tidak bisa rendah, apalagi panjang melodi yang kita nyanyikan itu tidak akan bisa kita sambungkan ketika bernyanyi dalam satu napas. Jadi agak kesulitan karena jangkauan suaranya jadi pendek. Seperti itu. Jadi untuk menggunakan pernapasan dada kayaknya bukan pilihan yang baik untuk bernyanyi. Yang kedua ada yang disebut dengan pernapasan perut ya. Pernapasan perut itu ketika kita menarik napas ya, maka otomatis perut kita mengembang. Ya, mengembang baru kempis lagi. Nah, ini merupakan salah satu pernapasan yang ketika misalnya kita menggunakan ini juga dalam bernyanyi ya, kita cepat juga kelelahan ya, dan juga tidak bisa juga menjangkau nada yang tinggi ya. Jadi apa sebenarnya pernapasan yang benar itu dalam bernyanyi? Pernapasan yang benar dalam bernyanyi adalah pernapasan diafragma ya. Pernapasan diafragma itu adalah pernapasan rongga perut yang ada di sekitaran lingkaran perut ini. Jadi ketika kamu menarik napas ya, jadi semua udara yang kamu tarik itu kamu masukkan ke dalam perut kamu hingga memenuhi lingkaran perut ini, rongga perut ini ya. Jadi ketika tarik napas, yang pertama jangan sampai bahu ya dan dada kita mengembang serta terangkat ya. Jadi ketika bernapas kita harus menarik napas dalam-dalam seperti ini. Ini semuanya harus keadaan keras ya. Jadi ketika kita menarik napas semakin banyak maka udara yang kita hirup itu akan masuk ke dalam diafragma kita. Dan kita harus mampu mengontrolnya dengan benar dengan cara
Menarik napas dalam-dalam, setelah itu kita tahan beberapa ketuk atau beberapa detik, dan akan kita keluarkan juga dengan beberapa detik. Seperti contoh misalnya lagu Butet ya. Lagu Butet itu kan awal lagu itu kan nadanya sudah langsung panjang ya. Jadi seperti ini ya. Butet di pangusian doa bangmu ale butet. Jadi ketika kita tidak mempersiapkan napas dengan benar, itu dia akan bisa menjangkau nada yang panjang. Oke? Iya, itu yang pertama. Yang kedua adalah intonasi. Kenapa intonasi itu sangat penting? Ya, karena intonasi itu merupakan salah satu bisa dibilang pencapaian yang harus dikuasai oleh seseorang dalam bernyanyi. Ya, karena intonasi itu disebut sebagai intonasi adalah ketepatan nada dalam menyanyikan sebuah lagu. Ya, ketepatan nada dalam menyanyikan sebuah lagu. Jadi nadanya itu tidak boleh fals, tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Ya, sehingga nadanya itu harus betul-betul tepat. Ya, dalam melatih intonasi bisa kita juga manfaatkan misalnya keyboard atau piano yang ada di rumah, kita mengikuti nada yang ada di sana. Doa mulai dari yang sederhana do mi fa sol la si do ya. Habis itu bisa ini do mi re fa mi sol fa la sol si la do. Itu cara melatih intonasi sehingga kita menjadi sensitif dengan harga-harga nada itu. Jadi ketika kita bernyanyi kita tidak malas ya, karena kesalahan yang paling drastis dalam bernyanyi adalah ketika seorang penyanyi itu malas bernyanyi. Oke, yang berikut adalah artikulasi. Ya, artikulasi. Ya, itu artikulasi itu mengacu kepada bagaimana kita pengucapan kalimat lagu yang benar, pengucapan kalimat lagu yang tepat. Ya, dalam bernyanyi artikulasi itu harus jelas karena itu merupakan salah satu juga penilaian sangat penting dalam bernyanyi. Ya, artikulasi itu mengacu kepada bagaimana setiap kosakata yang kita nyanyikan itu dengan tepat. Misalnya ketika ada huruf R harus ada R-nya juga. Ketika ada huruf AH di bagian belakang lagu harus ada seperti itu ya. Misalnya seperti tadi Otano Batak, jangan sampai K-nya itu hilang ya. Otano Batak, K-nya harus ada, jangan jadi Otano Batak ya, jadi aneh jadinya lagu itu ya. Seperti itu dia jadinya. Oke, dan juga jangan ditambah-tambahi, atau jangan juga kamu supaya keren-keren nih, misalnya di keren supaya nampak seperti orang bule. Chano baca, nggak perlu juga seperti itu. Jadi itu merupakan contoh dari kalimat lagu yang salah artikulasinya, jadi harus tepat ya. Makanya ketika kita menggunakan bernyanyi bahasa asing ya, dan juga bahasa daerah ya, yang paling penting kamu harus mampu dulu berbicara atau menghafal lagu itu dengan fasih ya, supaya kedengarannya artikulasinya tepat gitu dia. Yang berikut adalah vibrasi ya. Vibrasi itu merupakan elemen dalam bernyanyi yang sangat penting juga ya, untuk mencapai kualitas lagu yang bagus, yang sempurna ya. Jadi ketika orang mampu bernyanyi secara vibrasi ya, maka lagu itu sudah masuk kepada kategori lagu yang sempurna ya, karena di vibrasi disebut sebagai getaran suara ya. Biasanya vibrasi ini digunakan di bagian penggalan kalimat terakhir lagu ya, penggalan kata lagu yang rangkaian melodi lagu di bagian akhir itu terdapat nada yang panjang seperti itu ya, seperti yang tadi lagu Butet ya.
Nah, misalnya seperti lagu Butet, bagian dari akhir dari panjangnya lagu Butetnya itu akan dikasih yang disebut dengan vibra, ya. Misalnya seperti ini. Butet. Nah, seperti itu dia. Ya. Di pangusian do amang muale butet. Nah, itulah yang disebut dengan getaran suara. Oke? Nah, jadi ketika kamu mampu menguasai keempat ini, teknik ini, itu sudah sangat luar biasa bisa bernyanyi, ya. Tinggal akan disempurnakan kepada yang kelima, yaitu yang kelima, yaitu dinamika. Dalam bernyanyi, dinamika itu sangat-sangat penting, ya. Ini yang membedakan kita bernyanyi awam dengan bernyanyi yang sudah belajar ilmu musik. Nah, seperti itu. Dinamika itu untuk apa? Dinamika itu disebut sebagai bagian dari unsur seni musik yang digunakan untuk menyempurnakan lagu juga seperti Ibrahim tadi. Supaya emosi lagu itu dapat. Jadi ya, setiap lagu itu tidak bisa kamu nyanyikan itu sama dia, ya. Sama mulai dari mengawali lagu sampai mengakhiri lagu dengan volume yang sama, tidak bisa. Kamu harus pakai dinamika sehingga lagu yang kamu nyanyikan itu akan terasa merdu. Ya, seperti yang tadi Bapak contohkan, ya. Seperti ini sekali lagi. O tano bata haholong aku saina malungun doa Tuhan. Gitu dia, ya. Jadi ketika sudah dapat seperti itu, luar biasa hasilnya. Oke, jangan lupa dipraktikkan dan dilatih di rumah, dan pilih salah satu lagu yang ingin kamu nyanyikan, dan Bapak akan tunggu kreativitas kamu menyanyikan yang terbaik. Dari contoh yang akan Bapak kasih bagaimana mengcover sebuah lagu, Bapak akan kasih di video YouTube berikutnya, supaya kamu tahu nanti dan tidak sembarangan untuk membuat lagu dalam banyak. So, jangan berlama-lama lagi, langsung action, latih dirimu dengan kelima konsep yang harus kamu kuasai, baru tujukan yang terbaik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sukses. Yeah.